Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ali Murtopo menyatakan, pemilu merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga Pilkada 2020 sebagai bentuk pemenuhan hak demokrasi haruslah tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, apabila pemenuhan hak demokrasi warga negara dilanggar, maka sama saja melanggar landasan konstitusional kita. Atas landasan itulah, kami dari Tim Pro menyetujui pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya, Joel Aaron selaku pembicara pertama, Philbert Jonathan selaku pembicara kedua, dan Rindang Syafaat selaku pembicara ketiga. World Health Organization resmi menetapkan COVID-19 sebagai global pandemic pada tanggal 11 Maret 2020. Pemerintah Indonesia lalu menyusul dengan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional. Dalam rangka pemilihan kepala daerah serentak 2020, Presiden Joko Widodo resmi menekan keputusan tersebut dalam keputusan Presiden nomor 22 tahun 2020. Di satu sisi, negara harus memenuhi hak demokrasi rakyat, tetapi pada satu sisi ada hak pelaksanaan protokol kesehatan yang juga merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat dalam bidang kesehatan, seperti yang diatur dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Profesor C.S.T. Kansil, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Tarumanegara menekankan bahwa pemilu harus dimaknai sebagai alat untuk mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Lalu Dewan Juri yang terhormat, apabila Pilkada 2020 ditiadakan, maka dengan apakah sendi-sendi demokrasi itu dijaga? Merupakan suatu hal yang mutlak yang tercantum secara tersirat pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bahwasanya pemenuhan hak demokrasi menjadi suatu hal yang absolut di negeri ini. Atas dasar itulah kami menyetujui pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi dengan berlandaskan 3 urgensi utama. Yang pertama, kekosongan kekuasaan kepala daerah akan menghambat pengambilan keputusan strategis untuk mengatasi efek pandemi COVID-19. Yang kedua, waktu berakhirnya COVID-19 belum bisa diprediksi kapan berakhirnya, sehingga hanya akan mengulur-ulur waktu saja. Dan yang terakhir, penegakan dan penindakan protokol kesehatan yang tegas serta memiliki sanksi yang mengikat mampu mencegah munculnya klaster baru COVID-19. Ayo Pilkada, janganlah golput. Penuhi hakmu ya lewat demokrasi. Kami Tim Pro yang semangatnya pantang surut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya Pilkada yang harusnya dilaksanakan pada bulan September lalu telah ditunda untuk menegakkan hak kesehatan masyarakat karena penerapan protokol kesehatan yang masih belum pasti. Tetapi jika pada bulan Desember dengan protokol yang sudah dijamin oleh WHO kembali ditunda, maka hal itu tidaklah bijak, mengingat pandemi COVID-19 tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Oleh karena itu, saya Philbert Jonathan selaku pembicara kedua bersama kedua rekan saya menyatakan kesetujuan kami terhadap dilaksanakannya Pilkada di tengah pandemi. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya Pilkada di tengah pandemi merupakan kebijakan yang sungguh tepat, mengingat sempat ditunda pada bulan September lalu. Kita tidak mungkin menunggu pandemi yang tidak seorang pun tahu kapan akan berakhirnya. Bahkan hingga saat ini masih belum ada titik terang dalam hal vaksinasi. Penundaan yang berkelanjutan juga akan merugi secara perekonomian. Jika Pilkada ditunda melewati tahun 2020, maka anggaran yang tercairkan akan terbuang sia-sia karena lewat tahun anggaran. Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan kerjasama antar lembaga pemerintahan serta peran rakyat yang besar, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi tidak lagi mustahil. Perihal pelaksanaannya sendiri, Pilkada telah memiliki landasan-landasan hukum mengenai dilaksanakannya Pilkada di tengah pandemi. Perlu kita ketahui bersama-sama, dalam Perpu Pilkada nomor 2 tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, dalam perubahan yang terdapat beberapa poin yang berpengaruh sangat besar. Dan adapun perubahannya adalah sebagai berikut. 1. Terdapat penambahan status pada pasal 120, yaitu bencana non-alam sebagai salah satu keadaan yang dapat menunda dilaksanakan Pilkada serentak. 2. Menambah pasal yaitu pasal 201A yang menetapkan Pilkada serentak ditunda karena terjadi bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada pasal 120 ayat 1. 3. Pada pasal 120 ayat 2 ditetapkan bahwasanya pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Dan hal ini berkesesuaian dengan pasal 122A ayat 1 dan 2 yang
menyatakan penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pilkada serta pemilihan serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR yang surat keputusannya akan diterbitkan oleh KPU. Ada seorang bijak yang mengatakan, governance as prevoir, yang artinya ialah menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan. Dan dalam hal ini, pemerintah telah merencanakan secara matang terkait pelaksanaan pilkada pada bulan Desember 2020 setelah sempat ditunda pada bulan September lalu. Dan hal ini dilakukan guna mengantisipasi agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan secara berkelanjutan. Menyoal pengganti pelaksana tugas pejabat yang dapat mengisi kekosongan kekuasaan, perlu kita cermati kembali dalam UU AP nomor 30 tahun 2014 yang mencantumkan mengenai pengganti pelaksana tugas dari pejabat yang tidak bisa lagi menjalankan tugasnya, yang dalam hal ini meninggal, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Akan tetapi, perlu kita telaah kembali mengenai Menkumham nomor 1 tahun 2014 yang bahwasanya pengganti pelaksana tugas tidak memiliki 5 wewenang yang ada pada pejabat, yaitu mengambil kebijakan yang bersifat substansial yang berdampak kepada anggaran, menetapkan keputusan yang bersifat substansial, menjatuhkan hukuman disiplin, memberikan penilaian kinerja terhadap pegawai, dan mengambil kebijakan yang mengikat lainnya. Oleh karena itu, penggunaan pengganti PLT secara terus-menerus tidak akan bisa memaksimalkan kemanfaatan dari suatu daerah. Kita juga perlu mengingat bahwasanya terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh masyarakat, antara lain hak untuk demokrasi dalam hal ini suara, untuk pemilihan, dan hak untuk kesehatan yang harus ditegakkan. Ya, saat ini, kedua hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Penetapan pilkada untuk tetap harus dilaksanakan sesungguhnya juga memiliki tujuan untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih, dan hal ini merupakan pemenuhan atas hak demokrasi rakyat. Pelaksanaan pilkada pada saat pandemi juga jelas dilaksanakan sebagai pemenuhan pendalaman demokrasi, sehingga demokrasi tidak hanya terjadi di level nasional saja, tetapi turun ke tingkat lokal. Rakyat berdaulat dan bebas menentukan siapa pemimpin di daerahnya. Sekali lagi kami tegaskan bahwasanya pilkada di masa pandemi bukanlah sebuah hal yang mustahil. Dalam hal ini sendiri, pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong royong mencegah potensi klaster baru penularan COVID-19 pada setiap tahapan pilkada. Oleh karena itu, rakyat sangat diperlukan untuk mencegah klaster baru dari COVID-19 ini. Perihal pencegahan terciptanya klaster baru, KPU juga mengeluarkan KPU baru terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan peraturan KPU nomor 5 dan 6 tahun 2020 sendiri, pelaksanaan pilkada serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah dalam setiap tahapan pilkada. Dengan demikian, secara dasar hukum, pelaksanaan pilkada semasa pandemi harus dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. Keputusan pemerintah yang dikeluarkan juga sejatinya ditujukan untuk menegakkan hak-hak rakyat serta demokrasi di Indonesia, yang dimana menurut mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, sekarang yang dibutuhkan bukan celaan terhadap keputusan pemerintah, tetapi kerjasama rakyat untuk mewujudkan pendalaman demokrasi serta gotong royong rakyat Indonesia, yang pastinya bisa mencegah klaster baru COVID-19 pada pilkada di tengah pandemi ini. Sekian dan terima kasih dari saya selaku pembicara kedua. Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin Prancis saat itu pernah berkata bahwa pemimpin adalah pemberi harapan bagi rakyatnya. Maka melalui pilkada serentak tertanggal 9 Desember 2020 akan hadir pemimpin yang mampu memberikan harapan bagi rakyatnya untuk terbebas dari pandemi yang melanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rintang Syafaat selaku pembicara ketiga dari tim Pro menyatakan kesetujuan kami dengan mosi kita pada siang hari ini, yaitu pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. Sebagaimana yang telah dijabarkan oleh pembicara pertama hingga pembicara kedua dari tim kami mengenai dasar-dasar filosofis, landasan yuridis, dan regulasi-regulasi yang ditawarkan oleh pemerintah, seperti peraturan presiden, peraturan komisi pemilihan umum, dan yang terbaru, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah untuk melaksanakan pilkada serentak di tengah pandemi yang melanda. Melalui regulasi-regulasi yang hadir, pemerintah pun menegaskan bahwasanya Indonesia ialah negara hukum, sebagaimana salah satu ciri negara hukum yang termaktub dalam buku pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adanya asas legalitas, ataupun asas legalitas dalam hal ini bisa kita artikan bahwa segala tindakan baik dari warga negara maupun dari pemerintah didasarkan dari adanya undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, apabila kita menilik dari situs kpu.go.id yang merupakan situs resmi KPU Indonesia, ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak.
maka sungguh sangat riskan apabila 270 daerah ini dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota tidak memiliki pemimpin yang tegas dan regulasi yang jelas dalam rangka pencegahan penyebaran wabah yang melanda. Maka secara tidak langsung pemerintah menyalahi visi strategic vision yang sebagaimana yang dianjurkan oleh UNDP ataupun United Nations Development Program pada tata kelola pemerintah yang baik ataupun good governance. Maka dalam hal ini pilkada serentak di tengah pandemi guna memunculkan strategi visi yang jelas dalam rangka pencegahan penyebaran wabah mutlak diperlukan. Selanjutnya, apabila kita melakukan komparasi antara beberapa negara yang melaksanakan pemilu di tengah pandemi, sebut saja Korea Selatan, Polandia, dan Singapura. Dikutip dari salah satu pengamat politik Indonesia, yaitu Bonnie Hergens, sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia, menyatakan bahwasannya indeks keketaatan publik yang diuji pada bulan Juli 2020 menerangkan ketiga negara tersebut mengalami peningkatan partisipasi pemilihan. Dengan rincian Korea Selatan naik 8%, Polandia naik 13%, dan juga Singapura mencapai angka partisipasi publik sebesar 96%. Maka dengan naiknya partisipasi publik mematahkan statement yang ada bahwasanya apabila pilkada serentak dilaksanakan di tengah pandemi justru akan menurunkan angka partisipasi dari publik itu sendiri. Selanjutnya, dari ketiga negara tersebut pun membuktikan bahwasannya hak atas kesehatan dan hak atas demokrasi dijalankan oleh pemerintah, yang dimana pemerintahan dari ketiga negara tersebut menegaskan dan juga mewajibkan dari seluruh warga negaranya dalam pelaksanaan pemilu ini menerapkan protokol-protokol kesehatan yang ada, seperti penggunaan masker, penggunaan hand sanitizer, serta jaga jarak yang aman, sebagaimana yang dianjurkan oleh World Health Organization. Berdasarkan argumentasi yang telah kami sebutkan sebelumnya, maka kami, pembicara 1, pembicara 2, hingga pembicara ketiga dalam hal ini akan memberikan solusi untuk menengahi perdebatan kita pada siang hari ini. Yang pertama ialah tetap melaksanakan pilkada serentak guna memenuhi hak-hak demokrasi bagi warga negara, terutama hak untuk memilih dan hak untuk dipilih bagi calon kepala daerah. Namun, pilkada yang akan kita laksanakan kali ini ialah pilkada dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan yang ada. Selanjutnya, pemerintah pun dapat memodifikasi metode yang ada dengan pemanjangan jam pemilihan yang sebelumnya sampai jam 1 bisa diperpanjang hingga jam 8 malam guna membatasi kerumunan massa. Selanjutnya, pelibatan kementerian-kementerian terkait, terutama Kementerian Kesehatan dalam penyediaan alat-alat protokol kesehatan yang sesuai dengan SNI dan pelibatan organisasi-organisasi lain guna memantau protokol kesehatan dan juga hak demokrasi yang ada. Oleh karena itu, kami dari Tim Pro menyatakan kesetujuan kami dengan mosi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.